Mengerikan. Timnas Indonesia siapkan skuad super mewah untuk AFF 2026. Atmosfer sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Aroma persaingan sengit mulai terasa seiring semakin dekatnya gelaran ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Namun di tengah panasnya persaingan, satu kabar besar datang dari Indonesia yang langsung membuat perhatian publik tertuju pada skuad Garuda. Ya, Timnas Indonesia dikabarkan tengah menyiapkan sesuatu yang benar-benar spesial. Bukan sekadar skuad biasa, bukan sekadar tim kompetitif, melainkan sebuah skuad super mewah yang dipersiapkan khusus untuk memburu satu target besar, menjadi juara ASEAN Championship untuk pertama kalinya dalam sejarah. Rumor ini sontak memantik antusiasme besar dari para pecinta sepak bola tanah air. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi penantang kuat namun selalu gagal di momen krusial, publik kini berharap era baru Timnas Indonesia benar-benar dimulai. Di balik proyek ambisius ini, berdiri sosok pelatih yang kini menjadi pusat perhatian. John Hartman. Pelatih berkelas dunia asal Inggris ini dipercaya membawa revolusi besar di tubuh Timnas Indonesia. Sejak resmi ditunjuk sebagai arsitek baru Garuda, ekspektasi publik langsung melambung tinggi. Hartman bukan hanya datang membawa nama besar, tetapi juga filosofi sepak bola modern yang sangat menjanjikan. Ia dikenal sebagai pelatih yang detail, disiplin, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun tim kompetitif. Pengalamannya membawa Kanada Men's National Soccer Team tampil di Piala Dunia 2022 menjadi bukti kualitasnya. Kini, tantangan baru menantinya. Membangun Timnas Indonesia menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Dan dari rumor yang beredar, Hartman tampaknya tidak ingin main-main. Kabar internal menyebutkan bahwa pemusatan latihan atau training camp intensif akan segera digelar pada 5 hingga 11 Juli 2026 di Bali United Training Center. TC ini diakini akan menjadi fondasi awal pembentukan skuad terbaik Garuda untuk menghadapi turnamen. Sekitar 35 nama pemain diprediksi akan masuk daftar panggilan awal. Jumlah itu nantinya akan dipangkas menjadi sekitar 23 hingga 26 pemain yang akan membela merah putih di turnamen sesungguhnya. Persaingan memperebutkan tempat di skuad final dipastikan berlangsung sangat ketat. Tidak ada pemain yang aman. Semua harus berjuang. Semua harus membuktikan kualitas. Dan semua harus mampu memenuhi standar tinggi yang ditetapkan Hartman. Gaya kepelatihan Hartman memang dikenal sangat intens. Ia menginginkan pemain dengan disiplin tinggi, stamina prima, dan pemahaman taktik yang matang. Tidak heran jika training camp nanti diprediksi berlangsung keras dan penuh tekanan. Kabarnya, fokus utama latihan akan mencakup 3 aspek besar. Pertama, peningkatan kebugaran fisik. Kedua, penguatan chemistry antar pemain. Dan ketiga, pematangan taktik permainan. Semua elemen ini menjadi krusial jika Indonesia ingin tampil konsisten sepanjang turnamen. Menariknya, aroma revolusi Hartman sebenarnya sudah mulai terlihat sejak beberapa bulan lalu. Dalam beberapa sesi internal game, ia membagi tim menjadi skuad merah dan skuad putih untuk menguji berbagai skema permainan. Dari sana terlihat jelas bahwa Hartman ingin Indonesia bermain dengan gaya modern, cepat, agresif, dan efisien. Ia menginginkan transisi permainan yang tajam, pressing yang rapat, serta organisasi pertahanan yang disiplin. Namun yang paling menyita perhatian publik bukan hanya soal TC. Ada satu rumor besar yang membuat banyak rival ASEAN mulai was-was. Kehadiran pemain abroad. Inilah yang membuat narasi Timnas Indonesia kali ini terasa sangat mengerikan. Piala AFF memang memiliki tantangan tersendiri karena tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka.
Situasi ini membuat peluang hadirnya beberapa pemain utama cukup sulit. Nama-nama besar seperti Jai Idzes atau Kevin Dix tentu masih menjadi tanda tanya karena bergantung pada keputusan klub masing-masing. Namun justru disinilah letak kejutan besarnya. Beberapa pemain abroad yang berbasis di Asia atau sedang berada dalam situasi transfer musim panas dikabarkan punya peluang lebih besar untuk bergabung. Dan dua nama yang paling ramai dibicarakan adalah Sandy Walsh serta Ragnar Oratmangoen. Jika benar keduanya bergabung, kekuatan timnas Indonesia akan meningkat drastis. Sandy Walsh dikenal sebagai pemain bertahan serba bisa yang punya kemampuan bertahan solid sekaligus kontribusi menyerang yang sangat baik. Pengalaman internasionalnya akan menjadi aset penting di lini belakang. Sementara Ragnar Oratmangoen menawarkan sesuatu yang berbeda di lini depan. Kecepatan, agresivitas, dan kreativitas. Kehadirannya berpotensi memberikan variasi serangan yang sangat berbahaya. Bila dua nama ini benar-benar merapat, Garuda akan memiliki kombinasi yang sangat menarik antara kualitas lokal dan pengalaman internasional. Bukan hanya kualitas individu yang meningkat, nilai taktis tim juga ikut naik secara signifikan. Indonesia akan punya kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dan ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi para rival. Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia. Semuanya wajib waspada. Karena Garuda kini tidak lagi sekadar tim dengan semangat juang tinggi. Mereka mulai berkembang menjadi tim dengan kualitas permainan yang jauh lebih matang. Di atas kertas, Indonesia memang memiliki modal besar untuk melangkah jauh. Namun perjalanan menuju juara tentu tidak akan mudah. Indonesia tergabung di grup A bersama rival-rival yang tidak bisa diremehkan. Ada Vietnam National Football Team, musuh bebuyutan yang selalu menghadirkan duel panas. Lalu ada Singapore National Football Team, tim berpengalaman yang kerap tampil efektif. Kemudian Cambodia National Football Team yang terus berkembang. Serta Timor Leste National Football Team yang siap memberi kejutan. Indonesia dijadwalkan memulai perjalanan pada 27 Juli melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor. Laga pembuka ini akan sangat penting. 3 poin menjadi harga mati untuk membangun momentum. Namun pertandingan yang paling ditunggu tentu saja duel melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026. Inilah laga yang sudah ditandai banyak pengamat sebagai ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda. Pertemuan Indonesia melawan Vietnam selalu syarat tensi tinggi, penuh gengsi, penuh emosi, dan seringkali menjadi penentu arah perjalanan di turnamen. Jika Indonesia mampu menaklukkan Vietnam, kepercayaan diri tim bisa melonjak drastis. Namun semua pada akhirnya akan bergantung pada satu hal. Eksekusi di lapangan. Rumor boleh terdengar luar biasa. Nama besar boleh menghiasi daftar pemain. Pelatih kelas dunia boleh berdiri di pinggir lapangan. Tetapi hasil akhir tetap ditentukan oleh performa nyata selama 90 menit pertandingan. Inilah tantangan terbesar bagi John Hartman. Menyatukan semua potensi menjadi kekuatan nyata. Membangun chemistry. Menanamkan mental juara. Dan mengubah harapan besar menjadi kenyataan. Publik Indonesia kini hanya bisa menunggu. Menunggu daftar resmi skuad. Menunggu hasil TC di Bali. Dan menunggu bagaimana wajah baru timnas Indonesia di bawah sentuhan Hartman. Satu hal yang pasti, harapan besar kini kembali menyala. Mimpi untuk melihat merah putih berdiri gagah di podium tertinggi ASEAN terasa semakin dekat. Apakah ini akhirnya menjadi tahun kebangkitan timnas Indonesia? Apakah skuad super mewah ini benar-benar akan mengakhiri kutukan panjang? Jawabannya akan segera hadir. Yang jelas, rival Asia Tenggara wajib bersiap, karena Garuda sedang membangun kekuatan besar. Dan kali ini,
Mereka datang bukan sekadar untuk bersaing. Mereka datang untuk menjadi juara.